A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, khususan nikmatul iman wal islam. Jamaah salat zuhur rahimakumullah, kita masih melanjutkan pada setiap Rabu ba'da zuhur, masih melanjutkan kajian asma wa sifat. Siang ini kita akan mengkaji sedikit Allah disebut sebagai At-Thayyib. At-Thayyib yaitu yang maha baik. Istilah Allah At-Thayyib ini disebutkan di hadis Nabi SAW, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, ya ayyuhan nas innallaha thayyibul la yaqbalu illa thayyiban ila akhirih. Ini hadisnya cukup panjang. Beliau Rasulullah SAW menyatakan, hai manusia, innallaha, sesungguhnya Allah, thayyibun, itu yang maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Dengan kata lain, jamaah rahimakumullah, kalau kita ingin amal kita diterima, tentu harus amal yang baik. Amal yang baik di sini tentu amal yang baik menurut Allah, bukan menurut kita manusia, menurut tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Jadi perbuatan apa saja terhadap siapa saja itu harus selalu berbuat baik. Jadi saya selalu ingat pesan Pak Rektor kalau rapat itu selalu mengingatkan berbuat baik, berbuat baik. Dosen berbuat baik kepada mahasiswa, mahasiswa berbuat baik kepada dosennya, bawahan berbuat baik kepada atasannya, atasannya berbuat baik kepada bawahannya. Orang tua kepada anaknya, anaknya kepada orang tua. Kalau kampus kita ini sudah dinyatakan sebagai kampus birrul walidain, artinya anak-anak berbuat baik kepada orang tuanya. Tapi juga sebaliknya, harus orang tua itu menghormati anak-anaknya. Jadi jangan mentang-mentang menjadi orang tua, minta anaknya menjadi anak soleh dan berbakti kepada dia sebagai orang tua. Tetapi orang tua itu harus menyolehkan dirinya, sehingga anak-anak itu juga menghormati orang tuanya dan orang tuanya itu juga menghargai anaknya. Nah, takrimul aulad istilahnya. Jadi memuliakan anak. Sama halnya, kita tidak hanya menuntut mahasiswa itu berbuat baik kepada dosennya, tetapi sebaliknya dosennya juga harus menghargai, memuliakan mahasiswanya. Itulah satu keseimbangan di dalam kehidupan. Kemudian di dalam hadis ini Rasulullah SAW membaca surah Al-Mu'minun ayat 51 khususnya. Rasulullah mengutip di dalam Quran, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa amalu sholihah inni bima ta'maluna alim. Para rasul, makanlah yang thayyib, yang baik-baik, dan beramallah dengan baik, beramal soleh.
Sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang kamu lakukan, dengan apa yang kamu lakukan. Nah, ini di surah Al-Mu'minun 51. Juga Rasul dalam hadis itu, ini hadisnya agak panjang memang, kemudian mengutip di surah Al-Baqarah ayat 172. Ya. Silakan nanti dicek Al-Baqarah 172. Jamaah rahimakumullah, Allah disebut At-Thayyib, yang maha baik. Ini juga bermakna bahwa Allah itu maha suci. Allah itu maha suci, suci dari semua keburukan, semua yang negatif. Allah itu pasti baik, pasti positif. Apapun ya, apapun yang dikehendaki Allah, apapun yang diperintahkan Allah, apapun yang dilarang oleh Allah, apapun yang diciptakan Allah, bentuk apapun yang Allah kehendaki, karena Allah itu Al-Musawwir, yang maha membentuk makhluk. Jadi kenyataan apa yang kita lihat, kita dengar, kita sentuh dan sebagainya, inilah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Jadi tidak usah protes, tidak usah mengeluh dengan kebaikan dari Allah, karena Allah itu maha suci, maha baik. Kita sangat sering tasbih di dalam zikir kita, subhanallah. Di dalam sholat sering baca tasbih. Ba'da sholat kita baca tasbih subhanallah, subhanallah 33 kali 5 waktu. Jadi 33 kali 5 itu sudah 165. Belum di dalam sholat, di dalam rukuk, di dalam sujud misalnya. Kita juga baca tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu ada tasbih. Subhana maha suci Tuhanku yang maha agung. Di dalam sujud kita baca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan baginya segala puji. Dan kita biasa baca sekali sujud, sekali rukuk, biasanya 3 kali. Kalau ini tasbihnya 3 kali ya, 1 rukuk 2 sujud dikalikan 3, 9. 9 itu baru 1 rakaat. Nah, kalau sholat kita 17 rakaat wajibnya dikalikan sendiri 9 kali 17. Itu sudah 100 lebih. Ditambahkan yang tadi 165, Masya Allah. Jadi setiap hari mulut kita membaca tasbih subhanallah, Allah maha suci, itu juga berarti bahwa kita itu meyakini Allah itu At-Thayyib. Allah itu baik. Dan kemudian Allah mengungkapkan kebaikan At-Thayyibnya kepada seluruh makhluk. Itu thayyib di dalam diri manusia, di dalam hewan, di dalam tumbuhan. Kalau dalam diri manusia kita bisa lihat thayyib dalam pakaian kita, ya, thayyib di dalam makanan kita, minuman kita. Adalah thayyib banyak sekali. Thayyib, Allah memancarkan thayyibnya kepada semua makhluknya. Misalnya pakaian. Ya, kita sering diperintahkan supaya halalan thayyiban dalam segala hal. Halal itu sah, baik, hak sah. Kemudian thayyib itu baik. Nah, apa itu baiknya pakaian? Apa itu baiknya makanan minuman? Apa itu baiknya sebagai seorang ayah? Apa baiknya sebagai seorang mahasiswa? Apa baiknya sebagai apapun? Ambil contoh kebaikan pakaian, thayyib dalam hal pakaian. Misalnya, yang pertama tentu thayyibnya itu pakaiannya menurut tuntunannya Allah dan Rasul, bukan menurut nafsu kita berpakaian itu. Satu, harus menutup aurat. Kalau wanita semua anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian yang kedua, harus memenuhi adab sopan santunnya dalam berpakaian. Jadi sesuai, jangan salah kostum. Kalau hari ini adik-adik mahasiswa baru itu diminta pakai putih hitam, ya, kemudian berdasi. Itulah yang kita kehendaki, pakaian terbaik untuk masa orientasi sekarang ini. Kita ikuti. Kemudian di dalam sholat tentu kita menutup aurat, tapi juga masalah sopan itu dilihat juga. Juga masalah estetika, keindahan pakaian itu tuntutannya Allah. Pakaiannya yang indah, yang rapi,
serasi atasan bawahan, warnanya, bentuknya dan sebagainya. Dan juga menyangkut kesehatan. Jadi jangan sampai bahan pakaiannya itu menyakiti tubuh kita. Ya. Itulah contoh at-thayyib di dalam pakaian. Thayyibnya dalam makanan beda lagi. Harus bergizi, harus pasti halalan thayyiban. Ya, jangan sampai makanan itu merusak tubuh dan sebagainya. Nah, jemaah sekalian, ini kalau diuraikan memang sangat panjang, ya, sehingga akhirnya apa yang saya sampaikan adalah bagaimana mengambil hikmah bahwa Allah itu disebut at-thayyib. Allah itu maha baik dan Allah juga memberikan kebaikan kepada diri kita. Memberi pelajaran kepada kita bahwa kita harus selalu berbuat baik. Diri kita thayyib. Dan thayyib yang ada dalam diri kita sebarkan keluar. Artinya kita berbuat baik ke orang lain. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita untuk bisa memahami, mengamalkan asma-asma beliau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.